mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang menjalankan KKN. Di sini saya akan sedikit bertanya tentang kendala yang dihadapi oleh Ibu tentang selama pembelajaran COVID-19 ini. Sebelumnya saya boleh tahu dulu nama Ibu siapa gitu? Perkenalkan, nama saya Irma Wandari. Saat ini saya sedang mengajar di SDN 3 Cibodas, mengajar di kelas 3. Selama pembelajaran COVID-19 ini kan kebanyakan daring atau online ya. Apa saja yang permasalahan dihadapi oleh Ibu selama pandemi ini? Kalau kendala atau kesulitannya pasti banyak banget ya, karena gak semua anak itu punya HP. Yang pertama, kendalanya itu susah ngumpulin tugas buat yang gak punya HP. Terus ada yang gak tahu tugasnya apa, jadi jarang ngerjain tugas. Terus misalkan kalau ada pertemuan seminggu sekali, itu anaknya tuh jarang hadir karena dia tuh gak tahu info, kesulitannya tuh kayak gitu. Terus si anak tuh kurang memahami materi karena mungkin jenuh juga belajar di rumah. Terus jarang pertemuan karena kan pembelajaran daring lewat WA, dikasih tugas aja gitu. Lalu ada penurunan nggak perihal dengan prestasi sebelum pandemi ini ada? Jelas banyak banget ya, apalagi anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan itu teh harusnya mah membaca, menulis, menghitung, pokoknya mungkin kalau untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan itu kan diwajibkan, bukan diwajibkan sih, yang penting bisa membaca dulu aja, membaca, menulis, dan berhitung. Jadi lebih kebanyakinnya tuh membaca, menulis, sama menghitungnya. Tapi pas semenjak COVID ini masih banyak anak-anak yang membacanya itu belum lancar, apalagi di kelas 1, 2, 3 gitu kan. Harusnya mah kalau sekolah pasti kelas 1, 2, 3 teh, apalagi kelas 3 ya, harus udah lancar bacanya. Ini mah masih banyak banget yang bacanya dieja huruf 2 huruf, terus masih ada yang belum mengenal huruf juga. Cara menghadapi kendala tersebut, apakah Ibu sering menggunakan bimbel atau les kayak gitu? Kalau bimbel sama les kan nggak boleh ya, kan jaraknya juga sebenarnya nggak boleh. Pertemuan 1 minggu sekali itu harusnya nggak boleh. Sekarang aja udah 2 minggu sampai 4 minggu belum ada pertemuan, jadi belajarnya lewat daring aja. Paling misalkan kalau upayanya yang dilakukan buat anak-anak tersebut, pas pertemuan si anak tuh yang belum bisa lancar baca, belum lancar nulis, paling disuruh duduk di depan, kita kasih bacaan, kita baca terus menerus aja gitu. Materinya nanti dulu kita kasih bacaan dulu buat dia membaca dulu. Terus menurut Ibu sendiri kan efektif nggak sih pembelajaran online ini? Jelas tidak efektif, karena yang pertama tugasnya jarang dikumpulkan semua, terus anak kurang memahami materi, terus orang tuanya juga banyak yang mengeluh. Ibu anaknya susah belajar di rumah mah, ibu malah main terus, ibu malah gak mau belajar, malah nangis gitu. Sangat gak efektif. Harapan Ibu guru nih ya, untuk kedepannya pendidikan di Indonesia itu apa? Harapannya semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga pembelajaran di Indonesia itu semakin lebih baik, semakin kesini makin lebih baik. Terus mungkin di sarana dan prasarana sama fasilitasnya semoga lebih mendukung lagi biar pembelajarannya makin efektif. Terima kasih banyak Bu atas wawancara yang telah saya sampaikan. Mohon maaf udah ganggu waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yogi Muhammad Abiru, mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Saya adalah peserta KKN 2021. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Alhamdulillah, saya dikasih nama sama orang tua, nggak tahu tadi nama gitu. Dikasih nama ya alhamdulillah, Dedi Herdiana, lahir Kerawang 17 Agustus 61. Angkat jadi pegawai negeri tanggal April tahun 1980. Pertama ditugaskan di Kerawang tahun 91, pindah ke Bandung sampai sekarang di SDN Cibodas 3. Sebelumnya masalah pandemi ini nih ya Pak, pasti ada perubahan sistem pembelajaran dalam pandemi ini. Apakah ada perubahan nggak Pak sebelum pandemi atau sesudah pandemi dalam pendidikan di Indonesia tentunya? Perubahannya jelas jauh berbeda. Pertama, sisi negatifnya aja dulu, jangan positifnya. Negatifnya, anak-anak banyak bermain daripada belajar. Karena
anak itu biasanya kalau sama guru dia itu agak takut, kalau sama mamanya sama bapaknya enggak. Akhirnya ada sampai sekarang aja dikasih tugas luring gitu. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Ada aturan begini, jadi serba bingung kalau jadi guru tuh. Kita ditekan banyak-banyak, beri soal, beri materi, nggak boleh katanya. Iya, betul. Nggak boleh, takut anak ini ya mengerti. Sedikit itu, jadi yang guru bingung, orang tua aja lebih bingung gitu ya kepengennya cepat-cepat corona pergi dari Indonesia gitu ya, belajar seperti biasa tetap muka. Iya, baik. Apakah ada penurunan prestasi nggak Pak sebelum pandemi ini dan sesudah pandemi? Jadi Kalau penurunan prestasi itu kayak misalkan sebelum pandemi wah siswa ini bagus gini, nah sudahnya kok malah turun, nah gitu penurunan prestasi. jadi begini deh, jadi masalah prestasi penurunan nggak bisa diketahui. Contohnya gini ya, dulu kita ngajar kelas 4, orangnya naik dari kelas 3, udah naik nggak tahu anaknya. Iya. Kan nggak boleh tatap muka. Iya. Siapa tahu yang pintar. Kebanyakan ya dek, semuanya nih nilai tugas 9, 10 karena diajari sama kakaknya. Begitu kalau kita tes secara pribadi gitu suka ada duit itu secara langsung paling dapat 3, dapat 2 gitu, berarti ada penurunan. Kalau misalnya diberi tugas pasti 9, 10 karena dikasih tahu tetehnya mungkin mamanya. Oh, baik. Kalau misalkan untuk kendala kayak misalkan handphone, sinyal, apakah guru juga sering melakukan tindakan evaluasi nggak Pak? Kayak misalkan ada seorang murid ya, si murid itu nggak punya handphone, terus Kalau semester kemarin, waktu kelas 4 kemarin, misalnya kita menghemat sehemat-hematnya, kita adakan tatap muka daring gitu ya, daring di kelompok-kelompok. Cuman ada setiap kelompok paling banyak 6 orang. Nah, pakai secara protokol kesehatan gitu. Dan kita bisa menerangkan. Itu pun tidak efektif. Itu pun. Terus terang kenapa tidak efektifnya? Karena terus terang aja di kampung kurang dukungan dari orang tua. jadi faktor yang terpenting itu dukungan Ya, orang tua ya kayak. Seperti buku. Iya betul. Buku orang tua kampung beli, tapi orang tua kota kata guru beli tema 1 sampai gini ikuti. Kalau di sini bukan nggak mau beli, karena pokoknya aja dia bahan pokok sembako dia nggak punya. Iya, ya, jadi faktor ekonomi juga ya Pak ya, Ekonomi. dalam pandemi ini. Betul. Terus harapan Bapak sebagai guru ini tentang pendidikan di Indonesia dalam masa pandemi ini apa Pak? Harapan Bapak, keinginan Bapak, kalau bisa corona itu hilanglah di Indonesia. Harapannya ingin tatap muka. Kalau misal seperti ini terus tidak bisa lancar menerangkan matematika, terutama pecahan. Misal sama dengan 2/4 itu berapa? Nah, misalnya 4/8, mana bisa di HP gitu. Adapun ada yang HP si A punya, si B nggak punya sinyal, nggak punya kuota dan sebagainya, maka mutu pendidikan khususnya matematika ya jatuh. Oh iya baik. Bapak terima kasih banyak ya udah ganggu waktunya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bapak demi melancarkan, demi suksesnya, karena gini dek,